Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang teknik layanan jaringan pada pertemuan pertama kali ini. Materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang komunikasi data. Nah, Bapak akan menampilkan materinya dulu agar lebih mudah dipahami. Oke. Baik, di sini komunikasi data. Mungkin ada yang pernah dengar apa itu komunikasi data, apa itu komunikasi, apa itu data. Nah, di sini data dalam komunikasi data terdiri dari komunikasi dan data. Komunikasi itu adanya interaksi antara dua perangkat atau dua orang. Kemudian data ini berarti informasi yang dijadikan dalam bentuk isyarat digital atau biner. Sedangkan komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat atau device seperti komputer, laptop, smartphone, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan. Jadi dalam komunikasi data dalam jurusan teknik komputer dan jaringan ini yaitu adanya komunikasi atau pengiriman dan penerimaan. Jadi kalau komunikasi itu pasti ada pengiriman dan penerimaan. Apa yang dikirim dan diterima bisa data, seperti kalian akan mengcopy dari satu komputer ke komputer lainnya, pokoknya yang terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, pengertian lain dari komunikasi data yaitu transmisi data elektronik melalui beberapa media seperti kabel koaksial, kabel fiber optik, microwave, dan lain sebagainya. Sistem yang mungkin terjadi transmisi data sering disebut sebagai jaringan komunikasi data. Jadi medianya itu macam-macam. Bisa kalau menggunakan kabel ya ada macamnya, kabel koaksial, UTP, dan lain-lain, fiber optik. Sedangkan yang tanpa kabel bisa menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan lainnya. Baik, kita lanjut. Sini contoh komunikasi data ya. Di sini dalam sebuah gedung, di sini misalnya di bank ya. Di bank itu bisa mengirim atau kalian bisa menerima atau mengirim data bisa melalui ini mesin EDC ya, ATM, telepon, HP, komputer, dari rumah, dari laptop. Jadi seperti kalian sekarang mau transfer uang, bisa menggunakan HP, mobile banking bisa menggunakan HP. Lewat ATM bisa, mesin EDC bisa kalau kalian belanja itu. Jadi ini transaksi-transaksi di bank itu sudah merupakan contoh dari komunikasi data. Nah, kemudian di sini ada bentuk komunikasi data. Komunikasi data itu ada 3 bentuknya. Yang pertama komunikasi berupa suara, komunikasi berita dan gambar, dan komunikasi data itu sendiri. Kita pertama masuk ke contoh komunikasi suara. Komunikasi suara yang jelas data yang dikirim itu berupa suara. Contohnya apa? Ketika kalian nelpon. Kalian nelpon misalnya kalian nelpon ke Bapak. Nah, di situ HP kalian ketika kalian bicara dari HP kalian anggap ngomong Pak. Nah, nanti akan terdengar di HP Bapak dengan suara Pak juga. Nah, itu kalau kalian lihat prosesnya, jadi ketika kalian bersuara, Pak, itu suaranya dikirimkan melalui radio tower, dikirimkan ke satelit, kembali lagi ke radio tower, dan masuk menuju ke HP Bapak. Tapi dengan proses yang sangat cepat. Jadi, kalau kita perlambat, jadi kalian ngirim suara, mungkin sebenarnya kalau kita ukur itu tidak langsung terdengar dengan Bapak karena masih ada delay mungkin tidak sampai 1 detik karena di situ masih ada proses pengiriman. Kalau kalian coba telepon menggunakan WA saja sekarang, kalau koneksinya buruk
kalian ngomong Pak sekarang, Bapak dengernya bisa 4 detik, 5 detik kemudian. Karena biasanya kalau koneksinya buruk, maka proses pengiriman datanya lambat. Tuh. Kemudian juga radio, kalau yang pernah mendengar radio sekarang sudah jarang mungkin. Nah, radio itu merupakan contoh komunikasi suara karena yang didengarkan suaranya. Jadi radio misalnya kalau di Pamekasan ada radio Karimata itu. Nah, di situ radio Karimata ngomong disiarkan melalui pemancar. Nah, kalian yang punya radio bisa mendengarkan dari radionya, menerima dari pemancar itu. Jadi itu komunikasi suara. Intinya komunikasi suara, datanya yang dikirim berupa suara. Nah, kemudian ada lagi komunikasi gambar. Nah, di sini komunikasi gambar, datanya yang dikirim adalah gambar. Jadi komunikasi yang dikirimkan adalah gambar. Contohnya apa? Televisi. Nah, televisi itu sebenarnya kan ada gambar dan suara, tapi yang lebih ditekankan di gambarnya. Nah, sebenarnya kalau televisi itu gambar dan suara. Jadi di televisi itu sama seperti radio. Jadi stasiun televisi membuat rekaman, bisa live, bisa tunda. Jadi dikirimkan melalui tower juga, dikirimkan ke satelit, kemudian dari satelit diterima di televisi kalian. Itu. Jadi seperti video call juga. Kalau tadi telepon suara, telepon biasa itu komunikasi suara. Kalau sudah video call itu sudah masuk komunikasi gambar dan suara ya. Tapi ditekankan di gambarnya. Kemudian yang terakhir di sini komunikasi data. Nah, di sini komunikasi data. Kalau kalian ingat pelajaran waktu kelas 10, Bapak pernah mengajar mengirim file menggunakan kabel. Nah, itu sudah masuk komunikasi data. Jadi kalau share file atau ngirim file. Jadi kalau kalian mau ngopi file, contohnya saja dari satu laptop ke laptop yang lain, satu komputer ke komputer yang lain, kalian mau ngopi data, lagu misalnya. Nah, kalau kalian tidak punya flash disk, tapi komputernya terhubung dengan jaringan, baik itu kabel ataupun nirkabel, nah itu bisa saling ngopi. Jadi itu sudah termasuk komunikasi data. Yang dikirim datanya bisa berupa file dan lain-lain. Itu contoh komunikasi data. Nah, kemudian di sini kita masuk ke elemen komunikasi data. Jadi dalam komunikasi data itu ada elemen-elemennya yang harus ada. Jadi kalau kalian mau melakukan komunikasi data, kalau tidak ada elemen ini, berarti itu tidak termasuk komunikasi data. Yang pertama di sini ada media transmisi. Jadi media transmisi itu medianya apa? Seperti tadi mengirimkan file dari komputer ke komputer lainnya. Kalau menggunakan kabel berarti medianya kabel. Tanpa kabel medianya apa? Wi-Fi, apa Bluetooth dan lain-lain. Kemudian di sini ada menerima receiver. Nah, ada yang mau menerima. Kalau ada yang menerima pasti ada yang mengirim. Jadi di sini syaratnya harus ada penerima. Kalau tidak ada yang menerima itu bukan komunikasi data. Kemudian sumber data atau source. Apa sumber data ini? Jadi datanya yang mau dikirim apa? Apa suara, apa gambar, apa file. Itu merupakan sumber data. Jadi syarat elemennya media transmission atau transmisi media, kemudian penerimanya, kemudian sumber datanya harus ada. 3 syarat ini syarat terjadinya komunikasi data. Kita cek gambar di sini, tidak ada pengirim, ada media transmisi, dan sumber datanya apa yang dikirim dan ada penerimanya. Nah, selesai untuk pertemuan kali ini, cukup segitu saja. Tolong sebagai absensi kalian ketik komentar di YouTube Bapak ini, komennya nama dan kelas ya. Nama dan kelas. Nama lengkap. Tidak perlu nomor absen, nama dan kelas saja. Jadi namanya diketik di atas, namanya siapa, kelas berapa. Contohnya Daniel Suki
1131 seperti itu saja di komentar di YouTube. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.